Kita mulai dari topik kegagalan umat Allah. Ini review, tapi sekaligus pembelajaran. Mari kita lihat apa yang menjadi struktur dari kitab Hakim-Hakim sebagai sumber dari topik tersebut. Kalau kita membaca keseluruhannya, maka kita lihat ada permulaan zaman Hakim-Hakim, dari mulai pasal 2 ayat 6 sampai pasal 3 ayat 31. Ini berkaitan dengan kematian Yosua dan para tua-tua Israel yang bersama-sama dengan Yosua ada di tanah Kanaan, yang bersama-sama dengan Yosua memimpin orang-orang Israel menduduki tanah Kanaan, dan mulailah setelah Yosua meninggal, hakim-hakim dibangkitkan untuk mengalahkan musuh-musuh Tuhan. Ada 12 hakim yang bersifat lokal, artinya hanya pada suku etnis dari bangsa Israel. Deborah, Barak, dan juga di dalam kisah selanjutnya ada Gideon, ada Abimelek, dan hakim-hakim yang lain, termasuk nanti Simpson, dan peristiwa-peristiwa lain pada zaman itu. Permulaan zaman hakim-hakim sampai zaman hakim-hakim diperkirakan ada pada sekitar 400 tahun. Kitab ini diperkirakan ditulis sekitar abad dari pasal abad ke-8 sampai abad ke-7 sebelum Masehi. Lalu diceritakan kembali secara lisan atau ditulis ulang di manuskrip-manuskrip. Tetapi tidak diketahui siapa penulis kitab Hakim-Hakim. Samuel bukan penulis dari kitab Hakim-Hakim. Apa yang bisa kita perhatikan dari kitab Hakim-Hakim ini, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, dan di ayat-ayat yang penting diperhatikan di sana, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Nah, ini suatu kondisi orang Israel di tanah Kanaan setelah bangsa Israel tidak lagi dipimpin Joshua dan para tua-tua Israel. Jadi mereka berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Nah, ini adalah kebebasan yang sangat berdampak pada kehidupan mereka selama 410 tahun. Kalau kita bandingkan dengan di Mesir, mereka hampir 400 tahun berada di perbudakan di Mesir. 40 tahun di padang gurun, 40 tahun dipimpin oleh Joshua dan para tua-tua Israel, tetapi 410 tahun kembali hidup tidak lebih dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, ini kondisi dan situasinya daripada bangsa Israel. Mari kita lanjut. Apa yang terjadi? Latar belakang historis pada zaman hakim-hakim. Terjadi migrasi. Ya, migrasi dari apa yang ada di dalam tanah Kanaan. Migrasi perpindahan penduduk di Eropa Tenggara dan Timur Tengah kuno. Jatuhnya kerajaan Het dan Syria. Bangkitnya bangsa Edom. Bangsa Edom ini keturunan Esau. Moab dan Amon. Moab dan Amon itu keturunan daripada Lot. Dan mulailah pada zaman itu permulaan zaman besi, 1200 sebelum Masehi. Lalu hadirnya kerajaan Mitanni yang mengirimkan hadiah besi ke Mesir. Jadi di sekitar tanah Kanaan itu ada bangkit bangsa-bangsa yang besar, bangsa-bangsa yang juga ingin menguasai wilayah tanah Kanaan. Kedua, tanah Kanaan dan penduduknya, di mana bangsa-bangsa seperti Kanaan, Het, Amori, Feris, Hewi, Yebus, Kenyon, Kanaan, adalah orang-orang Amori yang nomaden sebelumnya di wilayah Biblos. Ini daerah Mesopotamia, daerah bagian utara, dan khususnya orang Yebus adalah penduduk Yerusalem. Orang Hewi berdiam di Gunung Libanon, Gunung Hermon, dan kota Gibeon. Orang Het mungkin dari bangsa Iksos di Mesir. Nah, ini yang ada di tanah Kanaan. Jadi penduduk tanah Kanaan itu banyak etnis, banyak suku bangsa, banyak orang-orang yang mau merebut tanah Kanaan. Padahal kita tahu bahwa tanah Kanaan diberikan Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Apa yang terjadi? Ketegangan dan kesatuan Israel. Ketegangan antara suku-suku Israel. Jadi ada 12 suku Israel, di mana tiap-tiap suku sudah mendapatkan jatah tempat wilayah yang diberikan Tuhan berdasarkan perintah apa yang disampaikan Musa kepada Joshua. Joshua juga menyampaikan kepada suku-suku, etnis-etnis bangsa Israel. Tetapi ada ketegangan karena tekanan dari luar. Di lain pihak,
mereka tidak bersatu. Tidak bersatu, bahkan mereka melakukan tindakan kejahatan, yaitu tidak yakin akan Tuhan Allah yang berjanji kepada Abraham, diteruskan ke Ishak, diteruskan ke Yakub atau Israel. Mereka tidak yakin, akhirnya mereka menyembah berhala, menyembah dewa-dewa, dan mereka mengalami kesengsaraan lebih sengsara dari apa yang nenek moyang mereka alami di tanah Mesir. Karena mereka real perang, real diperbudak, real berhadapan-hadapan dengan orang-orang bangsa-bangsa yang mau menguasai tanah Kanaan juga. Beda dengan di Mesir. Di Mesir memang mereka diperbudak, tapi diberi makan, minum, hanya untuk kepentingan Firaun dan Mesir. Sementara di tanah Kanaan mereka berhadapan dengan banyak etnis, banyak bangsa, dan mereka harus mempertahankan tanah yang dikaruniakan Tuhan kepada mereka melalui perintah yang disampaikan Tuhan kepada Musa, Joshua, dan sudah dibagi-bagi, tapi mereka nggak bersatu. Mereka mementingkan diri sendiri, bahkan mereka menyimpang dari apa yang Tuhan kehendaki. Jadi kalau kita lihat bagaimana peristiwa-peristiwa itu terjadi sejak Otniel, Ehud, sampai Simpson, sekitar 410 tahun. Keterangan waktu ini dicocokkan dengan permulaan berdirinya rumah Allah di Yerusalem oleh Raja Salomo. Nanti kita belajar di sana. Berikutnya pergolakan zaman hakim-hakim. Jadi kepemimpinan Israel kan sudah kosong. Yosua tiada, Israel mulai memerangi tanah-tanah yang telah dibagi, mulai berupaya menduduki serta berkuasa atasnya. Namun apa yang terjadi? Peperangan melawan penduduk Kanaan belum berakhir. Masih ada yang belum dikuasai. Kelaparan di Israel terjadi. Kita baca kisah lain di dalam kitab Rut, bagaimana Naomi terpaksa pergi ke Moab. Moab itu bangsa dari keturunan Lot. Terpaksa mereka pindah ke sana karena kelaparan. Betapa mirisnya bangsa yang tadinya menikmati berkat Tuhan, tetapi karena memberontak, tidak takut akan Tuhan, mengidolakan dewa-dewa bangsa-bangsa jahat di sana, sampai akhirnya mereka kelaparan. Apa yang kita lihat di dalam konsepnya? Jadi pemikiran teologisnya seharusnya kita tahu bahwa mereka menyembah Yahweh, menaati hukum Taurat, mengikuti kehendak Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Mereka masih tetap melawan Tuhan. Bahkan sebelum Yosua meninggal, Yosua memberi penegasan, aku dan seisi keluargaku tidak akan menyembah ilah lain, aku menyembah Tuhan setia. Dan mereka punya satu komitmen, iya kami pun demikian. Tetapi faktanya, mulai dari Hakim-Hakim pasal 2 sampai dengan pasal terakhir, mereka terus berbuat jahat. Mereka gagal menaati Tuhan. Tuhan menghukum orang Israel. Bahkan membiarkan bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan menindas orang Israel. Kenapa? Karena kejahatan mereka. Jadi, kalau Tuhan itu begitu adilnya sampai umatnya yang nakal saja, yang tidak taat itu dihukum Tuhan, apalagi bangsa-bangsa lain pasti mendapatkan hukuman. Keadilan Tuhan tidak pilih kasih, tidak diskriminatif. Entah dia orang percaya dengan tidak orang percaya, Tuhan adalah Tuhan yang menguji Israel, Tuhan adalah Tuhan yang mengadili dengan benar. Jadi ini prinsip ini bisa diterapkan dalam kehidupan kita saat ini. Tuhan adalah Tuhan yang penuh belas kasihan, tapi sekaligus Tuhan adalah Tuhan yang adil, tidak diskriminatif. Dia akan hakimi dan hukum. Itu yang terjadi. Lalu apa yang kita lihat pergolakannya? Pelajaran rohani. Pertama, ketidaktaatan Israel dipakai sebagai sarana mendidik Israel. Nah, ini juga menjadi pelajaran rohani bagi kita. Kedua, Allah setia atas perjanjiannya kepada orang pilihannya. Nah, bagi mereka dari bangsa Israel yang dipilih Tuhan, yang betul-betul setia, Tuhan setia menjaga, menopang, memelihara hidupnya. Yang ketiga, Allah menerima seruan umatnya yang datang bertobat. Selalu ada tangan terbuka dari Tuhan untuk umat Israel bertobat. Demikian juga, ini penting bagi kita. Kita jangan sampai tidak taat. Kalau tidak, Tuhan akan menjatuhkan penghukuman. Kita tahu bahwa Tuhan setia pada janjinya. Dan ketiga, kalau kita bertobat, Tuhan menerima kita. Tapi bertobat itu bukan nyesal saja, tapi betul-betul perilaku kita diubah. Betul-betul kita memperbaharui diri. Hakim-hakim di Israel, pertama bukan ditunjuk untuk mengadili bangsa Israel. Jadi hakim-hakim itu bukan untuk pengadilan. Jadi seperti bangsa kita punya hakim begitu, bukan. Ini adalah pemimpin perang, pemimpin yang membawa orang Israel berperang melawan suku-suku yang ada di Kanaan. Siapa yang menghakimi orang Israel? Para imam. Yang kedua, hakim-hakim Israel tadi saya sudah katakan para pemimpin militer yang disebut syafid. Yang ketiga, hakim adalah seorang pemimpin yang berkarisma dibangkitkan Tuhan, diberikan kuasa oleh Roh-Nya. Jadi ini penting dipahami dengan baik. Kalau kita baca di dalam Hakim-hakim 2 ayat 18, saya ingin kita memperhatikan ayat ini, dihafal baik-baik, dimengerti dengan baik-baik.
Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup, sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Jadi ayat ini menjadi ayat kunci dari kitab Hakim-Hakim. Ayat yang menjadi dasar kisah dari Hakim-Hakim ini dapat terjadi, terlihat, diceritakan, dituliskan. Dan tentu ayat ini penting sekali untuk dihafal, dimengerti oleh kita. Jadi saya ulangi, setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup, sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Nah, ini adalah peta di mana hakim-hakim itu dihadirkan Tuhan. Otniel, Ehud, Samgar, Deborah, Gideon, Tola, Yair, Yepta, Ebzan, Elon, Abdon, dan Simpson. Ini lokal, karena di tempat-tempat ini memang ada gejolak peperangan antara etnis, 1-2 etnis dari orang Israel melawan etnis yang ada di tanah Kanaan. Sehingga mereka sebenarnya tidak utuh bersatu berperang. Mereka masing-masing berperang. Dan mereka masing-masing juga melakukan kejahatan di mata Tuhan. Berapa tahun proses terjadi ini? 410 tahun. Sungguh sangat miris, karena tidak ada pertobatan yang tuntas di antara mereka. Nah, kalau kita mau baca bukunya, pengertiannya, coba lihat siklus yang terjadi yang ada di zaman Hakim-Hakim. Ini yang disebut dengan siklus dosa. Siklus dosa pada kitab Hakim-Hakim. Awalnya orang Israel memuji, memuliakan, melayani Tuhan, tapi jatuh dalam dosa penyembahan berhala, lalu diperbudak oleh orang-orang Kanaan. Mereka merasa mengalami kesusahan, penindasan, mereka berdoa, berteriak kepada Tuhan, minta tolong. Tuhan bangkitkan hakim untuk melawan dan mengalahkan suku-suku tanah Kanaan yang menindas orang Israel. Lalu Tuhan membebaskan Israel, kembali menyembah Tuhan, dan berulang lagi, sebanyak 12 kali, sebanyak 12 hakim ditampilkan, dibangkitkan Tuhan selama 410 tahun. Betapa gambaran ini gambaran kita, jatuh bangun, tidak bertobat, tidak bertobat, bertobat sebentar, melawan Tuhan, bertobat sebentar, melawan Tuhan. Hati-hati dibuang Tuhan. Ini pelajaran bagi kita, jangan sampai kita merasa bahwa Tuhan pasti mengampuni kita. Tanpa kita sadari, tanpa kita pahami bahwa Tuhan juga bisa membuang kita karena kita tidak mau betul-betul taat dan bertobat. Betapa ngerinya murka Tuhan dari surga itu. Memang ini adalah sejarah Deuteronomik, ya, dosa membawa hukuman dan pertobatan membawa kelepasan. Itu hal yang penting. Mereka melakukan apa yang mereka anggap benar, karena itu terjadi penipuan dan pengkhianatan di antara mereka sendiri. Hati-hati, teman bisa membawa kita mengkhianati Tuhan. Komunitas dapat menjadikan kita orang yang jahat di mata Tuhan. Yefta tidak dibesarkan dengan norma yang normal, karena dia dibesarkan oleh orang Gilead, sehingga ketika Yefta diminta mempersembahkan putrinya, ya berikan begitu. Dan Yefta melakukan perbuatan yang keji di mata Tuhan. Ini hakim yang menakutkan karena menyerahkan putrinya untuk dipersembahkan. Simpson yang gagah berani, mirip dengan kisah kelahiran Samuel, karena Simpson hidup dalam kebiasaan zamannya. Karena cinta kepada manusia, kepada Delila, Simpson mengkhianati Tuhan. Nah, ini hati-hati, karena cinta, karena pacaran, karena tidak berpasangan dengan orang percaya, pasti akan mengkhianati Tuhan. Jadi mulai dari pacaran, mulai dari relasi dengan lawan jenis. Kalau dia bukan orang percaya, lebih baik untuk kita tidak mengkhianati Tuhan, jangan berpacaran dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apalagi menikah. Nah, Simpson jadi contoh. Orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan akan dipakainya, Allah dapat memakai mereka untuk menyelamatkan Israel. Jadi kita, tiap-tiap kita dapat menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah bangsa kita, di tengah-tengah kehidupan komunitas kita, di tengah-tengah keluarga kita. Sehingga segala hal yang mungkin menjadi kesulitan dalam hidup kita itu dapat diatasi dengan baik. Ini pelajaran dari kitab Hakim-Hakim. Apa yang perlu kita lihat? Pelajaran teologisnya.
pelajaran teologisnya, pemahaman kita tentang siapakah Allah kita. Allah adalah juru selamat yang menyelamatkan umatnya dan membangkitkan hakim-hakim. Dan ini adalah juga belajar kesetiaan Allah yang membawa kembali orang Israel yang melakukan kejahatan itu kepadanya. Jadi kesetiaan Allah. Lalu juga ini belajar untuk kita lihat bagaimana Tuhan mempersiapkan Israel menjadi sebuah bangsa yang betul-betul menegakkan satu konsep ibadah yang benar berdasarkan pada perjanjian Allah dengan umatnya. Dan tentunya ini menjelaskan kepada kita juga bahwa Tuhan mengadili dengan keadilannya yang tidak diskriminatif. Jadi apa yang Tuhan katakan salah dihukum, yang benar diberikan upah yang sesungguhnya. Dengan demikian kita bisa lihat bagaimana Ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan mengajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat dan dengan napas mulutnya. Jadi ada 4 pemikiran teologis pengajaran dari kitab Hakim-Hakim. Allah adalah juru selamat, Allah adalah Allah yang setia terhadap janjinya, Allah adalah Allah yang mempersiapkan umatnya beribadah kepadanya, Allah adalah Allah yang adil mengadili dengan keadilan hukumnya, Allah adalah Allah yang menyatakan keputusannya dengan jujur dan memberikan perkataannya dengan baik dan benar. Nah, ini buku-buku yang menjadi dasar daripada apa yang kita pelajari sampai apa yang ada ditulis dalam kitab Hakim-Hakim disampaikan dengan jelas. Harapan saya, setiap kita membaca kitab Hakim-Hakim dengan prinsip pengertian yang baik dan benar.